Inilah Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar dan juga netizen, sudah bukan rahasia lagi kalau emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari oleh masyarakat, baik untuk investasi maupun dipergunakan sehari-hari. Kira-kira apa ya alasannya? Nah, investasi emas memang dianggap aman atau risk free bagi orang awam yang ingin berinvestasi tetapi tidak mau mengambil risiko. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan akan banyaknya masyarakat yang senang menyimpan emas mereka untuk investasi di kemudian hari, dibandingkan untuk terjun langsung ke investasi berupa saham ataupun obligasi. Selain itu, pergerakan harga emas sangat dinamis. Secara umum pun harga emas selalu naik. Coba tengok saja harga emas di Indonesia di tahun 2015 yang hanya di kisaran Rp490.000 sampai Rp530.000 per gramnya. Beberapa bulan belakangan, harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini harga emas sudah di angka sekitar Rp1 juta per gramnya. Ini artinya harga emas sudah mengalami kenaikan hingga 100%. Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa berinvestasi di emas dan meraih keuntungannya? Apakah emas juga dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek? Dan apa sih resikonya ketika Anda atau kita semuanya investasi emas? Bagaimana cara untuk tetap waspada terhadap penipuan investasi emas? Apalagi yang mengiming-imingi cashback emas bulanan. Yakin gak nipu? Kita bahas selengkapnya dalam Radio Talk di pagi hari ini bersama saya Berry Hamzah dan juga Vice President Finance PT Emas Antam Indonesia, Antonio Agustino Wibowo. Nama narasumber saya terdiri dari 3 suku kata, Antonio Agustino Wibowo. Saya mau langsung sapa. Ini biasanya disapanya siapa nih? Antonio, Mas Agus, atau Mas Wibowo? Oke, selamat pagi Mas Berry. Oh, Mas Anton. Oke, sebentar. Ini kayaknya ada gangguan teknis ya, agak feedback atau agak gema. Nanti kita beresin, tapi di awal ini mungkin kalau ada pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan juga melalui SMS WA di 081 180 6543. Mas Anton, sebetulnya apa sih yang membuat harga emas ini bisa naik turun sedemikian rupa, Mas Anton? Ya. Oke, masih ada gangguan. Kita jeda dulu kalau begitu, nanti kita lanjutkan ya, sambil kita coba cari tahu nih apa yang kira-kira membuat ini mengalami gangguan. Kita jeda terlebih dahulu, setelah yang berikut ini kita lanjutkan. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari semuanya. Ada info penting nih. Apaan tuh? Nih, dengerin. Di Indomaret lagi ada piring dan mangkok estetik dari Luminark yang bisa jadi pelengkap koleksi alat makan di rumah kalian, sobat. Kalau sobat jadi member Indomaret Poinku, kalian bisa tebus murah cukup dengan Rp25.000 aja. Dan buat yang belum jadi member, tenang, kalian tetap bisa tebus murah senilai Rp35.000. Caranya gampang banget, cukup dengan belanja senilai Rp100.000 di Indomaret. Nah, piring dan mangkok estetik dari Luminark ini terbuat dari kaca opal yang memiliki daya tahan lebih kuat dan pastinya tahan untuk makanan hingga 120 derajat Celcius. Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Buruan belanja di Indomaret lalu tebus murah piring dan mangkok estetiknya ya sobat. Jangan sampai kehabisan. Elshinta News and Talk. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin Elshinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh pantesan. Ya udah cabut yuk, jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio Elshinta. Keren abis lo bro. Radio Elshintanya yang keren, bukan gue lagi. Elshinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio Elshintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is
El Shinta News and Talk. Instok, apa kata mereka? Ayo, siapa yang mau didatengin ke rumahnya bareng El Sinta, saya ikut El Sinta, saya sambelin. Mau sambel apa aja saya bisa. Karena banyak hal termasuk juga masalah sosial isolasi, masalah pelemahan ekonomi, masalah karena begitu banyak berita yang melemahkan hati. Nah, pada saat itu mengharapkan badan bisa punya imun sistem yang baik tidak terjadi. 2 minggu pertama saya justru kondisinya baik-baik aja, artinya emotional state-nya, psikologisnya baik-baik aja. Masuk ke fase 2 minggu kedua, saya mulai gelisah, mulai merasa wah ini something is wrong gitu ya. Demikian juga dengan pencapaian filmmaker kita di dalam negeri. Seperti yang saya bilang, sudah ada kepercayaan publik. Di luar negeri kita sudah mulai diperhitungkan sebagai para pembuat film yang sama di jajaran para pembuat film internasional. Nah, makanya kembali lagi, bisnis itu bukan sekedar apa yang kita suka, apa yang keluarga kita suka, tapi bisnis itu hendaknya yang Allah suka. Instok, apa kata mereka? Setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Waktunya boleh sama, tapi pada momen sarapan, gaya dan menu para newsmaker bisa beda-beda. Ada menteri yang melakukan ritual sholat setelah sarapan. Biasa sih sarapan, sholat duha, ya sudah begitu berangkat. Ada birokrat senior yang memilih sarapan di kantor. Kalau pagi belum sempat sarapan keluarga, tapi nanti kemudian sarapannya di kantor. Ada juga ketua lembaga negara yang sarapannya tidak terpola. Sarapan saya memang tidak terpola ya, kalau saya sih sebetulnya bagaimana istri menyiapkan saja. Oh gitu. Kepala daerah ini pernah memilih sarapan bersama anak buahnya. Belakang ini banyak pohon kelor, jadi tadi saya minta dimasakin sayur kelor, sehat sekali, baru dipetik, 5 menit masak selesai. Saya ajak seluruh tim sarapan. Yang ini, dokter senior yang tidak mau pilih-pilih menu sarapan. Baik, ngomong-ngomong soal sarapan, biasanya kan kalau dokter sangat sangat betul-betul hati-hati betul untuk menu sarapan gitu ya. Biasanya begitu ya, Dok ya. Tapi kalau saya enggak kok. Oh enggak ya. Yang sarapannya El Sinta juga ada loh. Saya langganan koran banyak, mungkin ada 5-6, kemudian juga khususnya El Sinta. Kalau saya berangkat dari rumah ke kantor, saya di mobil selalu mendengarkan El Sinta. Penasaran kan dengan keseruan selengkapnya? Ikuti sarapan para newsmaker dalam Power Breakfast setiap Senin pada pukul 7 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Sinta. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Kita kembali lagi pendengar dan juga netizen. Mohon maaf ya tadi ada gangguan ataupun kendala. Mudah-mudahan sekarang udah clear nih suaranya dari Mas Anton selaku Vice President Finance PT Emas Antam Indonesia. Jadi di awal bagi Anda yang baru saja bergabung, pagi ini kita ngobrolin tentang investasi emas, terutama yang menawarkan kepastian keuntungan setiap bulan, ada cashback-nya. Yakin ini nggak nipu. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin tahu juga nih, Mas Anton. Halo Mas Anton. Halo, pagi Mas Berry. Oke, sudah clear suaranya. Apa sih sebetulnya yang membuat harga emas ini bisa naik turun sedemikian rupa? Karena tadi di awal saya sempat highlight juga ya, gimana sih harga emas di tahun 2015, waktu itu harganya 490 ribuan bahkan sampai 530 ribu. Tapi sekarang di tahun 2023 itu harganya 1 jutaan. Itu gimana tuh? Apa sih yang bisa membuat harga emas ini naik turun sedemikian rupa? Baik Mas Berry, terima kasih, selamat pagi. Ya, seperti Mas Berry sampaikan tadi sebelumnya, apakah mungkin nggak sih harga emas ini akan selalu naik di jangka pendek atau jangka panjang? Apakah bisa jangka pendek atau jangka panjang? Dan apa sih efek-efeknya? Kalau cerita histori 2015 kita ngomongin harga emas 400 ribu, let's say sekarang di 2023 tuh harga di 1 juta. Ada beberapa faktor teman-teman Mas Berry yang mempengaruhi harga emas itu naik maupun turun. Ya salah satu ada 5 faktor yang saya simpulin dari beberapa public domain. Yang pertama itu terkait ketidakpastian kondisi global yang kita alami saat ini Mas di 2020-2021 saat pandemi. Ternyata orang butuh nyimpan emas nih. Saya nggak nyaman nih buat investasi di mana-mana. Saya nyimpan emas deh. Terus salah satu penyebab kenaikannya. Penyebab kedua apalagi? Permintaan dan penawaran. Ya hukum wajar saat kita banyak yang minta, barang habis harga naik terus nih Mas. Karena persediaan juga menurun.
Faktor ketiga kebijakan moneter. Ini biasanya dipengaruhi oleh The Fed nih Mas. Kalau kata perbankan Amerika bilang, beberapa perbankan bilang harga bunga kita naikin ya. Berarti orang kan pindah ke sektor real dulu nih, saya nyimpan duit dibentuk deposito The Fed, baru kita selanjutnya naruh buat beli emas kalau ada sisanya. Terus faktor 4 dan kelima apa? Inflasi dan pertukaran nilai dolar terhadap rupiah Mas. Itu yang mempengaruhi di dalam negeri maupun di luar negeri. 5 faktor itu utama itu Mas Berry. Ya, itu berarti kalau begitu kita nggak bisa ngukur bulan depan, misalkan kalau kita beli emas sekarang, bulan depan kita pasti untung gitu ya. Dalam jangka pendek gitu nggak bisa kita ukur gitu ya Mas? Nggak bisa seperti itu Mas Berry. Karena ada ketidakpastian global dan jangka pendek emang emas ini tidak disarankan buat jangka pendek Mas. Ada pilihan-pilihan kan kalau kita mau investasi saham, pasar uang maupun emas. Biasanya beda-beda tuh Mas. Kalau misalnya saham kita, target kita apa jangka pendek, berarti harus lihat ada corporate action apa dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan. Kalau obligasi atau pasar uang, deposito, kita ada alokasi nih, kita mau target untung setahun berapa, let's say bunga deposito tuh 4% sampai 5%, itu udah kunci. Tapi kalau emas gimana? Bisa nggak 1 bulan, 2 bulan? Nggak bisa, karena fluktuasinya sangat signifikan Mas. Berarti kecuali kita beramal Mas Berry ya. Fluktuasi yang sedemikian rupa yang tadi harganya di 2015 400 ribuan dan sekarang 1 jutaan di tahun 2023, fluktuasinya jauh banget kan ya. Itu tapi bisa terjadi hanya dalam kurun waktu jangka panjang ya, tahunan gitu ya Mas berarti ya. Kalau based on data, kita lihat di data Kitco Mas ya, itu dari public domain juga. Itu terjadinya kan di efek-efek tertentu Mas. Contoh di 2020 saat terjadi pandemi, 2020 terjadi saat ada subprime mortgage Mas, ada kejadian-kejadian krisis global, saat orang safe haven tuh harga yang faktor kedua lagi penawaran dan permintaan kan. Banyak yang minta, harga naik. Seperti itulah Mas. Ada event-event tertentu nggak sih, misalnya pada saat akhir tahun itu permintaan lagi naik-naiknya dan itu yang membuat harganya jadi naik atau turun gitu misalnya? Menariknya di Indonesia Mas, kita kan memang ada event tertentu Mas ya. Salah satu Idul Fitri atau masa lagi Christmas maupun anak sekolah Mas. Emang permintaan di event-event tertentu itu lagi turun Mas. Tapi harga emas turun juga nggak? Enggak, karena faktornya nggak dipengaruhi oleh harga lokal tapi di dunia ya Mas. Jadi kayak kejadian kemarin ada perang di Ukraine, baru berpengaruh Mas, kan dari investornya pindah dulu ke safe haven dulu, risky dulu dong, risky apa sih? Kita taruh di emas dulu, sampai nilai tertentu baru kita jual. Jadi faktor global yang mempengaruhi harga emas. Oke. Tapi kalau permintaan dalam negeri ya kita sampaikan tadi, mungkin kalau ditanya jualannya gimana sih Mas? Kalau Mas lagi anak sekolah, orang naruh duit buat bayar sekolah dulu nih Mas kebetulan, nggak untuk beli lokal nih Mas. Itu Mas Berry. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk via WA ya. Silakan yang mau bertanya langsung aja WA ke 0811806543. Nanti sedikit banyak juga kita ngobrolin tentang emas digital atau ada investasi emas tertentu yang menjanjikan keuntungan, ada cashback dan lain sebagainya. Itu memungkinkan nggak sih sebetulnya? Kalau kita ngomong emas digital, kebetulan saya ada literatur kemarin. Ada peraturan di Bapepti Mas. Bapepti mengatur, perdagangan mengatur, maupun OJK sudah mengatur. Boleh nggak emas digital? Boleh. Caranya gimana? Berarti kita harus daftar ke perusahaan yang terdaftar di Bapepti Mas. Badan Pengawas Pasar Berjangka. Ya memang sudah, dia terdaftar, clean. Bisa nggak digital beli? Bisa. Tapi di situ ada regulasinya. Kata Bapepti saat perusahaan itu harus beli emas, dia harus punya modal sekian miliar juga untuk dengan ada emas fisiknya juga. Masih sewaktu-waktu si pembeli mau beli, terus mau di settlement, saya mau ambil emasnya, bisa disediakan. Lalu apalagi kalau cashback, mungkin nggak ada cashback, tapi banyak nih emas-emas yang cashback. Oh mungkin, tapi apakah itu kepastian keuntungan? Belum tentu, karena harga emas fluktuatif. Biasanya cashback itu skemanya pakai biaya marketing biasa Mas. Ada program marketing bulan tertentu, baru ada cashbacknya. Terus kalau kita mau tahu perusahaan itu aman apa enggak, nipu nggak sih, ada cashbacknya nggak sih, terdaftar apa enggak? Itu ada di website OJK, kita bisa lihat jika itu terdaftar di OJK, di Permendag, di Kementerian Perdagangan maupun di OJK jika itu dihadapkan TBK. Oke. Mungkin kita harus lebih smart ini kali Mas ya, smart people ya kalau orang bilang sekarang ya. Literasinya juga berarti kita harus lebih banyak dong ya, banyak baca, banyak cari tahu, jangan asal sembarangan investasi. Wah ini katanya dapat cashback dan lain sebagainya, keuntungannya besar, tapi ternyata habis itu zong gitu ya. Iya Mas, kebanyakan keyakinan gitu kan, ngasih keyakinan untung sekian, 2 bulan, 3 bulan,
bulan keempat mulai hilang mas. Perusahaan likuidasi habis itu kan. Kasihan ibu-ibu bapak-bapak yang ada di Indonesia. Oke, setelah ini mungkin lebih spesifik kita ngobrolin tentang kasus GTI Syariah. Ini kasus apa sebetulnya dan pelajaran apa yang kita bisa petik dari peristiwa itu sehingga kita perlu investasi dengan kondisi yang betul-betul aman ya. Kalau maupun investasi di emas itu harus seperti apa, termasuk pilihan-pilihannya. Kita belinya itu pada saat harganya turun atau pada saat harganya naik. Nanti kita bahas, Mas Anton, setelah yang berikut ini karena ada beberapa WA juga yang sudah masuk. Ini banyak banget yang mau nanya-nanya soal investasi emas. Tapi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Emas tidak hanya populer untuk menambah nilai penampilan, tetapi emas juga bisa digunakan untuk investasi karena emas terbilang cukup sederhana, mudah dan pastinya menghasilkan keuntungan karena harga emas cenderung stabil. Sehingga kelebihan investasi emas ini banyak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi investasi emas. Sebetulnya, harga emas bisa naik turun sedemikian rupa agar tidak terjebak dalam penipuan investasi emas. Nah, yuk kita simak apa saja sih yang mempengaruhi harga emas. 1. Adanya ketidakpastian kondisi global. 2. Permintaan dan penawaran emas. 3. Kebijakan moneter. 4. Inflasi. Dan 5. Nilai tukar dolar Amerika Serikat. Jadi, yuk mulai investasi emas dari sekarang karena banyak keuntungan loh dari berinvestasi emas dan pastikan hati-hati terhadap penipuan berkedok investasi emas ya. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Terima kasih untuk pendengar dan juga netizen yang baru bergabung. Jadi sekarang ini kita lagi ngobrolin tentang investasi emas, tapi yang berbau-bau adanya cashback katanya ya, cashback emas bulanan. Yakin gak sih kalau itu nggak nipu? Nah ini mungkin edukasinya bisa Anda dapatkan di pagi hari ini bersama Vice President Finance PT Emas Antam Indonesia, ada Mas Antonio Agustino Wibowo. Mas Anton, tadi saya sempat nyinggung ada kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah. Ini awal mulanya gimana sih? Apakah ini juga muncul karena tadi ada fluktuasi harga yang begitu besar, keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat sehingga ada kasus-kasus semacam ini? Ya, terima kasih Mas Berry. Terkait Golden Traders Indonesia Syariah, apa disingkat GTIS, mereka mulai jadi perusahaan awalnya mereka adalah peragaan emas lalu jadi perusahaan investasi Mas. Syariah pada 2011. Nah mereka itu dikabarkan menjanjikan para nasabah Mas 4,5% per bulan, lebih tinggi pada deposito Mas. Kita punya deposito aja pun baru 5% Mas, deposito sebulan 5%. Bahkan saham pun untuk janjiin 4,5%, broker pun nggak akan berani menjanjikan hal tersebut Mas. Tapi ini berani banget ya, apalagi instrumen emas katanya ya. Ya. Instrumen emas dia meyakini di 2011 sampai 2015 tuh harga emang lagi naik tuh kalau kita lihat dari historinya Mas. Mereka baru terjadi itu kolaps di 2012 nih Mas, 2015 mereka kolaps. Kenapa? Karena harga itu nggak bisa mereka jaga, nggak bisa selalu turun. Jadi uang yang mereka janjikan itu bukannya naik tapi turun. Nah hal tersebut yang menyebabkan para nasabah GTIS nggak bisa memperoleh laba yang dijanjikan tersebut Mas. Akhirnya dituntut, akhirnya perusahaan likuidasi Mas. Ini terjadi kenapa sih? Ada skema-skema yang dilanggar atau seperti apa pada akhirnya sampai kasusnya mencuat? Nah skemanya itu mereka bayar duluan Mas. Jadi para investor bayar, dijanjikan di sekian bulan tertentu akan dikembalikan return 4,5%. Nah faktanya di 6 bulan pertama mereka berhasil, alhamdulillahnya harga emasnya selalu naik Mas setiap bulan. Tapi mereka kan nggak bisa mengontrol harga emas tersebut. Saat nggak bisa dikontrol, harga jatuh, mereka average down dari si GTIS-nya, terus di settlement lagi nggak bisa, akhirnya collapse. Dana kurang lebih hampir 10 triliun Mas yang digelapkan oleh tim orang perusahaan GTIS Mas. Wah luar biasa, itu gede banget ya. Terus ini kan katanya mereka ini mengiming-imingi tadi ya, katanya nggak zaman lah investasi emas hanya mengandalkan fluktuasi harga, pertahankan nilai uang Anda gitu misalnya. Terus nikmati juga kepastian. Wah ini keren banget nih, kepastian keuntungan setiap bulan cashback 2% dengan pembelian emas batangan di PT GTIS. Ini gimana sih kepastian sebuah investasi, apakah memang selalu pasti untuk mendapatkan keuntungan termasuk di emas ini? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, harga emas itu fluktuatif Mas, yang dipengaruhi 5 faktor tadi, faktor utama tadi.
Jadi kalau mereka memastikan itu kalau misalnya kita perusahaan future mas, perusahaan yang berjangka, mereka harus uang tersebut harus diputar lagi, di average down, hingga mereka dapat harga yang menarik, jadi mereka dapat untung, nasabah dapat untung. Tapi yang mereka nggak bisa kontrol adalah harga. Jadi kalau kita janjikan harga tiap bulan, apa jangka pendek mas, sebulan ya, bahkan perbankan pun harus mengelola dana yang mereka hampir 1 tahun mas, buat dapat kepastian ngasih ke investor, ke nasabah 5%, itu 1 tahun. Ini dengan 4,5% atau 2% itu tiap bulan. Itu pasti ada hal yang nggak bisa mereka kontrol. Mereka kan bukan price maker juga mas, price makernya kan dunia masih harga mas. Jadi hal tersebut menyebabkan mereka kolaps mas. Iya. Ada dana yang digelapkan sampai 10T ini kan bukan satu hal yang main-main ya. Artinya bukan hanya 1-2 orang. Apa sih yang sebetulnya membuat orang-orang seperti ini atau masyarakat ataupun yang jadi korban ini mereka begitu percaya dan akhirnya investasi di tempat yang salah atau keliru ini, Mas Anton? Iya mas. Saat kita dijanjikan kembali 4,5%, siapa yang nggak mau mas ya, tiap bulan. Ibarat kita punya gaji 10 juta, kita dapat 450.000 tiap bulan, dapat sampingan lumayan banding saya buka warung kopi ya mas ya. Ada kemungkinan saya kolaps, nggak laku. Nah ini pasti mungkin dari janji-janji yang mereka tuangkan 4,5% itu yang buat para nasabah tergiur mas. Berarti kalau begitu investasi itu butuh rasionalitas ya? Bukan hanya berpikir bagaimana untungnya yang kita dapat, tapi rasionalitas dan melihat juga kondisi pasar atau aturan-aturan yang berlaku kan di Indonesia gitu misalnya. Betul mas, kita harus lebih rasional nempatin dana, kan kita nyari uangnya juga tidak mudah ya. Jadi kita harus hati-hati, harus banyak literatur, kita membaca, kita lihat. Sudah banyak sekarang public domain, mungkin di zaman dahulu kala, zaman kita masih kuliah itu nyari data susah, kita harus ke BI dulu, lihat buku prospektus dulu, apa sih profilnya. Sekarang alhamdulillahnya dunia udah mulai terbuka, jadi bisa mendengarkan apapun, bisa membaca apapun, jadi kita bisa profiling dulu sebelum investasi mas. Itu saran dari saya mas. Berarti kasus-kasus macam GTIS ini sekarang masih terjadi nggak sih? Ini kan sudah tahun 2023 ya, waktu itu kejadian di tahun 2012-an. Sekarang masih ada nggak sih praktek-praktek kayak gini? Praktek-praktek seperti ini masih ada mas yang saya dengar ya. Tapi ke publishnya kan yang seperti mas dengar yang beberapa waktu lalu yang kasus Binomo juga pernah itu ya, dijanjikan presentasi tersebut, tapi kan akhirnya memang terfakta dan terbukti dan sudah di pengadilan juga mas. Jadi masih ada, pasti masih ada. Karena sedang diawasi juga mas. Memang tunggu itu seperti bom waktu sih. Kalau saya lihat sih ini kayak skema Ponzi yang pernah dibahas di sebelumnya. Jadi buka tutup lubang ya perusahaan. Jadi kalau emang perusahaan yang menjanjikan itu, kita harus lebih hati-hati, harus kaya literatur mas Beri. Oke, nah satu hal yang penting kalau misalkan pembicaraan kita pagi ini adalah kita investasi di emas ya. Hal apa yang harus diperhatikan sebetulnya? Misalnya tadi keuntungannya ya baru bisa kita dapat nanti dalam waktu sekian tahun. Bukanlah misalnya sekarang kita beli dengan harga yang mungkin masih masuk di kantong kita, terus tiba-tiba kita jual lagi di tahun atau di bulan depan gitu, mengharapkan keuntungan yang besar. Atau misalnya alternatifnya sekarang kan ada banyak pilihan ya, ada emas yang bisa kita pegang bentuk fisiknya, ada emas digital, ada emas perhiasan. Gimana nih Mas Anton? Ya, kalau menurut paham saya pribadi mas, kita harus memetakan nih dari dana yang kita peroleh, berapa persen yang harus kita tabung, jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Harus dipetakan mana yang dibutuhkan. Misalnya kita memang mau investasi jangka pendek, kepastian dalam 1 tahun, taruh di deposito. Ada sisanya lagi, kita taruh jangka menengah. Apa sih kita taruh misalnya di pasar saham atau pasar obligasi yang pasti ada kepastian dividennya dengan cara apa? Debt literatur. Ada sisanya lagi, saya mau jangka panjang buat anak saya sekolah, maupun buat rencana saya nanti pensiun tua, kita beli emas. Bisa bentuk emas atau bentuk deposito jangka panjang seperti ORI saat ini mas. Jadi kita beli emas, nah kita lihat fluktuasi harganya, kita pelajari sebelum kita naruh. Kita mau naruh di perusahaan apa, lembaga apa, kita cek lagi. Ada nggak di public domain? Pasti ada. Kalau itu perusahaan PT, kita lihat di Permendak. Kalau kita memang itu perusahaan OJK yang terdaftar di TBK, kita lihat di BEJ. Kalau memang itu ada perusahaan future yang dibilang oh jangka panjang ini bisa buat barang-barang komoditas, kita taruh di Bapepti, kita lihat di Bapepti apakah terdaftar apa enggak. Jadi kita harus lebih hati-hati sih mas sebelum menaruh, merencanakan dulu, kita literatur, baru habis itu kita tempatkan, baru kita evaluasi apakah emang aman,
kita lanjutin Mas mata rantai, berarti lebih aman. Oke, ini termasuk apakah kita juga harus menentukan tujuan kita mau investasi ini apa sih sebetulnya? Baru kita bisa menentukan investasi yang cocok untuk kita gitu. Betul Mas, seperti saya sampaikan awal, harus rencanakan jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Kalau jangka panjang sampai kita pensiun mau nyiapin emas berapa ton atau berapa kilo, kita rencanain dari sekarang. Kita mulai sisihkan Mas Berik. Oke, kalau paling pas misalnya kalau kita mau investasi emas itu untuk kebutuhan seperti apa sih? Naik haji misalnya, biaya pendidikan atau apa? Ya, kalau emas macam-macam Mas kebutuhannya. Ada yang kalau zaman sekarang ya Mas ya, ada yang buat jangka pendek. Apa jangka pendek yang buat ngasih gift nih, kita ngumpulin nih 0,1, 0,25. Kebetulan Mas kita juga ada tuh Mas 0,25, 0,1 buat ngasih gift buat pernikahan. Gift gitu ya, atau gift. Newborn gitu ya, bayi baru Newborn lahir. gitu, Ya. udah ada seri baru. Tapi kalau misalnya kita mau investasi jangka panjang, kita beli gold bar aja deh. Bisa nggak sih saya beli 1 kilo? Bisa. Caranya gimana? Tiap bulan kita cicil tuh. Kita mulai cicilnya gimana? 0,1 dulu, naik lagi pendapatan jadi 1 gram, 5 gram, sampai ada target, udah bikin target tabel di ujung nih, financial planningnya, oh saya mau 1 kilo, kita bagi berapa tahun, 5 tahun, kita bagi berapa, sekitar berapa bulan, kan? 60 bulan, habis itu baru kita bagi, tiap bulan kita harus sisihin berapa Mas Beri. Sebetulnya kalau sekarang ini minat dari masyarakat di Indonesia untuk investasi di emas gimana sih? Karena kan udah makin banyak beragam ya, mulai dari yang resmi, bodong, ilegal atau apalah istilahnya, itu investasi banyak banget. Nah, dengan begitu banyaknya instrumen investasi tadi, emas ini ada di posisi yang mana sebetulnya untuk kita menjaga kekayaan atau nilai uang kita gitu misalnya di kemudian hari? Baik, seperti Mas Beri sampaikan tadi, Mas Beri sampaikan bahwa emas ini emang buat safe haven ya. Kita menjaga nilainya tetap sama. Saya menabung 500.000, dengan kita 10 tahun mendatang 500.000 ini kan pasti naik. Karena apa? Inflasi. Ikutin inflasi, harganya naik tinggi nggak? Signifikan. Let's say misalnya tadi kita ngomong 2015 yang ada fakta ya, 500.000 2015, 2023 500.000, ternyata harga jadi 100% ya, jadi 1 juta. Untung nggak? Bisa dikatakan untung karena apa? 100 kali lipat nih, 100% kenaikannya. Lalu minat Indonesia apa sekarang? Ternyata minat Indonesia terkait emas cukup tinggi Mas Beri. Apa contohnya? Ternyata kalau kita ke kondangan Mas ya, ke party gitu, kalau kita ngasih cash itu kan kadang nominal udah besar, tapi menurut pengantinnya oh cuma sekian rupiah ya. Terus kita ngasih ke anak baru lahir, kita ngasih sekian rupiah, ternyata oh nggak pas nih, coba dikasih Mas. Mina ada hadiah dari Om Beri. Om Beri ngasih emas 0,25 nih buat kamu, bentuknya foto kamu nih, bisa dibentuk seperti itu Mas Beri sekarang lucunya. Mas Beri itu harus dikasih anaknya sampai besar, kenangannya dapat, terus harga nih emas yang di dalamnya juga tetap ada. Growth nggak? Growth juga Mas. Jadi banyak hal menarik yang saat ini literatur masyarakat Indonesia melihat emas itu bukan hanya investasi, tapi juga untuk gift maupun membuat spesial gift buat kita juga Mas Beri. Oke. Mas Anton, kita jeda lagi ya. Setelah ini mungkin saya sampaikan ini beberapa WA atau pertanyaan yang masuk dari netizen. Kalau ada pertanyaan lainnya di kolom komentar, ada di medsos juga boleh, silakan ya, di YouTube, di Twitter, di Facebook misalnya. Anda punya pertanyaan, silakan. Kita lagi ngobrolin tentang investasi emas, tapi tadi spesifik di awal kita membahas ada bentuk investasi emas yang menawarkan cashback. Yakin itu nggak nipu? Tadi sudah terjawab, itu bentuknya penipuan dan agak nggak masuk akal karena menjanjikan keuntungan sekian persen setiap bulan. Padahal ada beberapa faktor kita bisa mendapatkan keuntungan dari kita investasi emas, dan itu faktornya banyak banget, bukan hanya inflasi tapi juga ada faktor-faktor eksternal, bahkan juga termasuk faktor di luar negeri. Nanti kita obrolin lagi, termasuk kalau kita mau investasi emas yang aman dan nyaman, itu bagaimana caranya. Kalau mau investasi emas atau mau beli emas di PT Emas Antam Indonesia, gimana caranya? Setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Emas tidak hanya populer untuk menambah nilai penampilan, tetapi emas juga bisa digunakan untuk investasi karena emas terbilang cukup sederhana, mudah, dan pastinya menghasilkan keuntungan karena harga emas cenderung stabil. Sehingga kelebihan investasi emas ini banyak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi investasi emas. Sebetulnya, harga emas bisa naik turun sedemikian rupa agar tidak terjebak dalam penipuan investasi emas. Nah, yuk kita simak apa saja sih yang mempengaruhi harga emas. 1. Adanya ketidakpastian kondisi global.
2. Permintaan dan penawaran emas. 3. Kebijakan moneter. 4. Inflasi. Dan 5. Nilai tukar dolar Amerika Serikat. Jadi, yuk mulai investasi emas dari sekarang. Karena banyak keuntungan loh dari berinvestasi emas. Dan pastikan hati-hati terhadap penipuan berkedok investasi emas ya. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Mas Anton, kita lanjutkan ya. Ini pertanyaannya menarik-menarik nih. Ada Pak Valentinus di WA ya, via WA. Pak Anton, sebagai orang awam yang tertarik untuk investasi di logam mulia atau emas, saya mau tanya beberapa hal. Berapa lama minimal waktu kita untuk investasi emas supaya bisa menguntungkan? Dan apakah emas yang dijual di PT Emas Antam Indonesia ini selalu ready stock katanya? Silakan, Mas Anton. Oke, makasih Mas Berry. Terima kasih Pak Valentinus pertanyaannya. Saya ulangi Pak, terkait pertanyaan tertarik untuk investasi LM nih. Berapa lama sih minimal buat invest nih, buat dapat untung? Ya. Terus beli emas di emas kita ya, di Emas Antam Indonesia ready stock nggak? Berarti ada 2 pertanyaan Mas Berry. Betul. Pertama terkait investasi LM. Kembali ke tujuan Pak Valentinus tadi. Tujuan investasi nyari untung atau kita mau nyari safe haven nih, risk free. Nah, kalau kita tujuan buat nyari untung jangka pendek 3-2 tahun, itu tidak bisa dipastikan Mas, pasti untung apa enggak. Yang pasti kita balik ke tujuannya, apakah kita timeline-nya mau 10 tahun, 5 tahun, atau 8 tahun. Baik ke timeline-nya, emang tuh tujuan buat menjaga nilai uang kita aja dalam bentuk komoditas emas. Jadi kalau kepastian berapa tahun sih, itu sampai saat ini literatur nggak ada yang bisa menjawab itu Mas, untuk 5-30 tahun. Tapi untuk menjaga nilai kita dilawankan dengan inflasi, insya Allah itu masih aman Pak Berry. Lalu pertanyaan kedua, kalau misalnya mau beli emas di Emas Antam Indonesia ready stock nggak? Sejauh ini kami ready stock Mas. Itu bisa dibeli di website di www.emaskita.id maupun di aplikasi di Android atau Apple Store di Emas Kita. Bisa di-download langsung aplikasi, nanti order. Kalau misalnya Bapak beli tinggal dibeli website. Kalau misalnya Bapak udah beli, saya mau jual nih, langsung dijemput Pak. Jadi misalnya kita beli, kita antar, kalau jual dijemput sama langsung Pak. Langsung nggak usah repot-repot ke tokonya Pak Berry maupun Pak Valentinus. Oke, jadi nggak perlu PO ya, pre-order dengan iming-iming misalnya harga emasnya di bawah harga pasaran. Itu kan ada juga tuh tempo hari kayak gitu. Enggak, pasti harga saat itu, saat Pak Valentinus beli atau Pak Berry beli. Misal hari ini harganya adalah 1 juta, ya 1 juta. Kita nggak janji, oh nanti harganya akan diskon ya beberapa hari kemudian, nggak ada. Kita nggak ada janji seperti itu, sesuai dengan harga pasar saat ini. Itu ngeri ya kalau ada yang bisa PO kayak gitu, menjanjikan harganya jauh di bawah pasaran, terus nggak tahu tuh kok PO-nya beneran dikirim atau enggak ya? Ya kembali lagi harus literatur lagi, perusahaan yang kita beli PO-nya benar-benar aman nggak? Misalnya PTX ini emang jualan emas atau bukan jualan emas, jangan jualan baju Mas. Kan di online marketplace banyak kayak gitu tuh. Palu gada semua bisa, saya mau jual apa juga bisa nih. Iya. Hati-hati mungkin itu Mas, literaturnya diperkaya. Ya, ini ada Pak Heri juga via WA. Biaya apa sih yang harus kita bayarkan setiap kita misalnya membeli emas maupun ketika kita menjual emas? Apakah ada margin biaya tertentu? Dan secara umum berapa persen sebetulnya selisih dari harga beli ke harga jual emas ketika kita ingin jual emas itu? Oke, Pak Heri dari Mas Berry ya? Iya, Pak Heri. Ada biaya apa aja sih yang kita harus kenakan saat kita beli emas? Nah, berdasarkan PMK yang baru pas, PMK 46 terkait penjualan emas. Nah, penjualan emas ke end customer itu nggak dikenakan PPh 22 lagi Mas. Jadi sebelumnya kan karena ada pajak nih 0,25, 0,45 tanpa NPWP. Saat ini tidak ada lagi. Jadi kalau bilang biaya untuk beli emas itu sudah tidak ada lagi terkait aspek perpajakannya. Lalu gimana, ada biaya apa lagi Mas? Oh, biaya ongkos kirim. Kalau misalnya kita ngirim, biasa kita beli online marketplace, masanya e-commerce, kita beli harga bajunya 1 juta, jadi 1.200.000. Itu ongkos kirimnya biasanya Mas. Kalau butuh asuransi tinggal klik asuransi kan, ada asuransi lagi. Tapi kalau misalnya kita beli ke offline store, ke toko, ya harga emas saat itu kesepakatannya Mas, yang bisa tercantum dalam harga penjualannya. Lalu kalau ditanya selisih harga beli dan harga jual, berapa sih selisihnya Mas?
itu tergantung masing-masing perusahaannya. Berapa sih rata selisihnya? Let's say misalnya kita di beberapa perusahaan tuh ada yang beda spreadnya hampir. Dan harga jual misalnya harga 1 juta, dia buyback berapa? 900.000. Itu balik ke perusahaan masing-masing lagi. Faktor apa yang mempengaruhi? Banyak faktor. Itu keputusan dari masing-masing perusahaan sih, Mas. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke. Kalau masalah atau persoalan buyback ini, buyback itu tetap mengikuti pada saat buyback kita proses beli awal atau buyback di hari pada saat kita jual tuh waktu itu? Oke. Let's say untuk buyback ya, kita beli hari ini harga misalnya 1 juta, 2 hari kemudian harga 1.200.000, naik ya masih harusnya untung dong buybacknya. Berarti misalnya kebijakan perusahaan dari 1.200.000, diskon 3%. Diskon 3% berapa? Misalnya 1.150.000, 50.000 yang tadi spreadnya tadi ya. Yang dibiarkan ke customer 1 juta harga awal apa 1.150.000? 1.150.000 Mas. Sesuai harga saat perjanjian awal, bagian akhir tadi pas mau di buyback harga berapa. Berarti buybacknya juga tergantung dari harga di hari itu ya pada saat kita mau jual ya. Betul. Karena itulah selisih harga yang kita dapatkan kalau kita berbicara investasi emas jangka panjang. Ya janganlah baru beli 1 minggu atau berapa bulan terus tiba-tiba wah ini kayaknya buybacknya udah mendingan nih, tapi pas di hari H berubah lagi karena fluktuasi harganya itu kan dinamis ya, cepat banget gitu ya kalau harga emas ini. Itulah pentingnya betapa kalau mau investasi emas ya untuk investasi jangka panjang. Ada instrumen investasi lain yang mungkin juga perlu Anda akses kalau misalnya tujuan investasi Anda adalah jangka pendek. Oke, nah kalau mau investasi emas itu baiknya apa yang kita perhatikan terlebih dahulu? Kita lihat dari penjualnya kah, buyback yang ditawarkan, terus layanan-layanan lainnya, atau misalnya ya kalau mau investasi emas ya beli aja terus-terusan secara berkala tanpa kita harus mikirin tuh ini belinya sembarangan aja lah di toko emas yang nggak terpercaya atau gimana? Ya, terkait tadi kalau kita mau beli emas tuh gimana sih? Pertama kalau misalnya kita mau beli ke salah satu perusahaan, kita profiling dulu perusahaannya benar nggak sudah berdiri atau jangan perusahaannya bodong atau perusahaannya emang virtual aja. Terus kalau misalnya harga terbaiknya kapan, jadi poin pertama tadi kita harus profiling dulu nih perusahaannya memang ada apa enggak sih. Kedua kalau misalnya kita mau beli emas, emasnya bisa dibeli di mana aja nggak? Nah, emas beli di mana aja kalau misalnya kita mau beli emas kan saat ini udah ada macam-macam nih emas yang produk logam mulia. Emas bisa lihat sertifikatnya ori apa enggak nih, barang-barangnya benar di-EC apa sudah diganti bajunya. Lalu misalnya kita mau beli emas kita, emas Antam Indonesia, di belakang ada juga tuh bullion protect. Kalau kita buka, mau kita pegang bisa nggak? Bisa, emasnya asli nggak? Cek kadarnya, cek nomor QR code-nya, terdaftar nggak, produksi tanggal berapa. Harus pastikan tahapan-tahapan saat meriksa emas, fisik emas itu emang benar kondisi yang aman dan asli, Mas. Ya, tidak disarankan di beberapa yang bodong, mungkin orang tidak dikenal, lebih parah lagi kita nggak kenal dan jual harga murah. Kita beli itu lebih hati-hati, kayaknya harus lebih baik pastikan kebetulan sekarang ada emas tuh ada sertifikatnya, ada QR code-nya, kita cek lagi itu asli apa enggak ya. Better kalau orang zaman dulu kan katanya investasi emasnya tapi emas apa dulu nih? Kadang-kadang kalau orang zaman dulu kan mereka investasinya ya kakek nenek atau nenek misalnya seperti itu ya, atau orang tua kita, mereka investasinya emasnya adalah emas perhiasan. Yang kalau kita lihat sekarang emas perhiasan itu kan ada bukan 99,99% emas sebetulnya, tapi ada campuran bahan-bahan lainnya. Nah kalau sekarang ini pilihannya apakah memang lebih baik seperti orang-orang tua zaman dulu gitu ya, investasi di emas yang perhiasan atau dalam bentuk yang sudah tercetak logam mulia gitu misalnya, atau dalam bentuk koin? Halo Mas Berry, tadi sempat terputus Mas, saya kalau diulangin pertanyaan lagi, lebih baik bentuk simpanannya bentuk emas batangan atau emas perhiasan ya Mas? Iya, karena kan kalau orang tua zaman dulu tuh ya, kakek nenek atau orang tua kita nyimpannya emasnya emas perhiasan. Ya, bentuk emas apapun selama itu gold is gold Mas. Selama itu emas ya emas. Tergantung minat orangnya mau bentuknya gelang, perhiasan. Kan kalau perhiasan kita bukan emas, ngomongin emas 24 karat Mas, ya berarti emas 22, emas 17. Balik ke orang-orang lagi Mas, mau minat beli bentuknya perhiasan, monggo. Toh harga emasnya ada tetap harga emas Mas. Mau itu batangan, batangan nggak bisa dipakai nih, kurang mencolok, kurang seru nih, nggak bisa flexing kalau orang bilang zaman sekarang Mas Berry ya. Nah yaudah monggo perhiasan. Nanti kan kalau di total dengan emas misalnya 1 kilo kadar 22 karat berarti sekitar
200 gramnya, berarti ini harga emas tersebut, Mas. Lebih murah apa lebih mahal? Tergantung. Nah, kadar berapa nanti kan kita nilai kembali, Mas. Itu Mas Ferry. Karena kalau kita mau beli yang kadar 24 atau 22 itu harganya juga beda ya. Kalau yang 24 karat mungkin akan jauh lebih mahal, spend uangnya kita, tapi keuntungan atau nilai yang kita dapatkan di kemudian hari juga mungkin akan jauh lebih besar, begitu? Betul. Emas 20 karat alhamdulillah ada di Emas Antam Indonesia, Mas Kencana mereka logo yang sebelah kiri saya nih, Kencana. Nah, itu menjual emas perhiasan dengan kadar 24 karat. Jadi kalau Mas bilang kadarnya berapa? 99,99%. 94 kali. Ya. Sama kayak emas batangan, cuman bisa dipakai. Balik lagi, modelnya gimana? Macam-macam bisa dilihat di website kita, Mas, di www.emaskita.id. Oh, bisa ya? Bukannya kalau pure emas 24 karat dibentuk jadi emas perhiasan? Jadi lembek, Mas, katanya. Iya, jadi lembek katanya. Ya, syukurnya di kami ada teknologi yang membuat emas tersebut jadi kuat dipakai dan bisa digunakan sebagai perhiasan. Saat ini variannya ada macam-macam, ada bentuk cincin, gelang, maupun ada bentuk kalung. Nah, kalau sedih bisa digunain. Tapi lembek nggak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada masalah sih, Mas. Jadi masih orang pakai, dan karena warnanya kuning banget, Mas 24 karat tuh kuning banget, Mas. Jadi lebih glowing. Kalau buat flexing sih lebih keren sih, Mas. Coba aja, Mas Ferry. Coba tunjukin dan beli, Mas. Kita kasih harga menarik buat Mas Ferry ini. Waduh. Nah, ini menarik banget untuk Anda pendengar atau bapak-bapak nih pagi ini ya, yang tertarik misalnya mau investasi emas, terus pagi ini atau besok tanggal berapa? Tanggal 5. Oh, saya ingat istri saya ulang tahun. Saya udah ngumpulin uang nih mau kasih gift atau hadiah ke istri, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun istri gitu ya. Saya mau kasihnya emas nih. Kayaknya tapi kalau emas batangan kok nggak bisa dipakai sama istrinya. Ternyata ada pilihannya ya. Emas Kencana ini sebuah emas 24 karat atau 99,99% ya kadarnya, dan ternyata bentuknya perhiasan. Jadi sama kadarnya seperti emas batangan tapi bentuknya perhiasan. Jadi ini pas banget, selain ada nilai investasinya yang cukup tinggi juga, tapi masih bisa dipergunakan oleh istri Anda. Mungkin itu bisa juga jadi pilihan bagi Anda pendengar atau bapak-bapak yang mau kasih hadiah untuk pasangannya. Silakan yang mau bertanya lagi, Anda bisa sampaikan pertanyaan di WA atau di kolom komentar yang ada di medsosnya Elsinta. Kita kayaknya Mas Anton harus jeda lagi nih. Setelah yang berikut ini nanti kita lanjutin ya. Ada beberapa hal ataupun pertanyaan lain mungkin yang ditanyakan oleh para netizen tentang bagaimana investasi yang aman, terutama di emas. Karena jangan hanya kita menilai tentang keuntungan yang akan didapatkan, tapi juga ada resiko-resiko yang mungkin dihadapi, terutama ketika kita investasinya di tempat yang salah. Misalnya investasinya itu menjanjikan keuntungan yang tinggi, tapi ternyata di balik itu ada unsur penipuan dan juga ada unsur skema Ponzi. Apalagi kalau kita mau beli emas logam mulia atau emas batangan, emas batangan, gimana nih caranya supaya kita bisa tahu ini emas yang dijual oleh orang atau toko emas itu asli atau enggak? Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Semarak perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia yang penuh makna kembali tersaji di Elsinta. Memo RI. Mereka merumuskan teks proklamasi, akhirnya pada tanggal 16 itu, akhirnya besoknya tanggal 17 mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Laporan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPD RI, dan rapat paripurna DPR RI. Sebelum kita mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Liputan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.
Dan saat ini Presiden Jokowi pimpin upacara apel kehormatan dan malam renungan suci di TMP Kalibata, Jakarta Selatan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dan upacara penurunan bendera Saksaka Merah Putih dari Istana Negara Jakarta. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Serta kuis 17 peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia berhadiah jutaan rupiah. Siapa yang namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit yang kini menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Dan berbagai kemeriahan lainnya yang tersaji mulai dari tanggal 16 hingga 26 Agustus 2023 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Sinta. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Mas Anton, kita balik lagi, kita lanjutin ya ngobrolin tentang investasi emas, terutama agar terhindar dari penipuan investasi emas yang mungkin juga masih terjadi di sekitar lingkungan kita, entah itu menjanjikan keuntungan yang luar biasa atau emas yang diperjualbelikan ternyata emasnya emas palsu dan lain sebagainya. Tapi ada Pak Boy dulu ini yang ingin tahu cara mudah untuk investasi emas ini bagaimana sih? Apakah kita ngumpulin uangnya dulu untuk membeli sebuah emas dengan gramasi tertentu yang sudah jadi incaran kita, atau mudahnya karena sekarang semakin beragam ya gramasi yang diperjualbelikan, kita belinya dari yang kecil-kecil dulu, kemudian setelah terkumpul itu baru kita jual, lalu kita kumpulkan hasil penjualannya untuk membeli gramasi yang jauh lebih besar dari apa yang kita kumpulkan tadi. Ya Mas Berry, selamat pagi Pak Boy, terima kasih pertanyaannya menarik nih Pak. Gimana kita mau beli itu, nyicil uangnya dulu sampai emas tertentu, atau kita beli emasnya dari kecil-kecil hingga jadi gede. Nah, kalau subjeknya tadi Pak Boy berarti udah punya rencana nih. Mau ada target saya di 1 tahun atau 5 tahun adalah 1 kilo, let's say. Berarti kita misalnya lebih baik gimana Mas? Apakah kita beli emas kecil-kecil dulu atau langsung besar aja nih? Nah, itu ada namanya yang beli emas secara digital tuh Mas. Kalau di pasar berjangka tuh ada yang terdaftar. Pak Boy mungkin bisa lihat websitenya, lihat perusahaan yang terdaftar buat komoditas emas. Itu namanya kalau nggak salah ada namanya cicil emas juga saat ini Mas Berry, Pak Boy. Pak Boy mulai bisa daftar, ditanyakan literaturnya, kalau saya punya target sekian, apakah bisa cicil? Nah di Antam juga kebetulan juga ada namanya Berangkas Mas. Oke. Nah di Berangkas itu juga bisa cicil emas juga tuh. Kita udah nyisihin tuh. Uang saya ada nih 1 juta tuh ekivalen berapa sih? 1 gram. Ya udah kita cicil 1 juta ekivalen 1 gram. Saat nanti mungkin di 5 tahun Pak Boy udah punya 1 kilo. Boleh nggak sih saya cetak emasnya dalam bentuk 1 kilo? Boleh Pak Boy. Harga saat 5 tahun apakah ekivalen 1 kilo? Bisa, let's say misalnya ada 1 kilo, bisa cetak 1 kilo. Tapi saya enggak, saya mau pecahin 20 gram aja deh. Bisa juga seperti itu Pak. Jadi bisa milih ya? Rencana, bisa mau nabung, bisa secara digital. Mungkin kalau di Antam ada namanya di Berangkas Logam Mulia Pak, mungkin itu bisa dicek. Di sana kalau mungkin di perusahaan lain juga ada, monggo dicek literaturnya. Mana yang lebih memudahkan dan membuat Pak Boy nyaman, monggo dicoba di follow up Pak Boy. Tapi bisa, pada prinsipnya mau nyicil secara gramasi kecil boleh. Apa mau beli fisik juga boleh. Tapi mungkin kalau skema Pak Boy mungkin lebih baik karena udah punya planning, mungkin disisihkan secara digital aja Pak Boy. Nanti kalau udah jatuh tempo sesuai target Pak Boy, monggo dicetak Pak Boy. Oke. Itu Mas Berry. Ini Berangkas Logam Mulia bisa mulai dari berapa sih kalau tadi kita misalnya bisa cicil ya? Ya, bisa dicek di website logamulia.com Pak. Setahu saya itu di 0,5 kita udah mulai bisa cicil Pak. Nanti dicoba cek aja langsung. Oke, kalau mau cetak itu kena biaya nggak sih? Sebenarnya kan biaya pencetakan gitu, ada biaya-biaya tambahan gitu? Ya, ada biaya tambahan buat pencetakannya Mas. Karena harga yang kita beli kan harga sebelum cetak Mas. Setelah cetak nanti ada cost-nya lagi. Oke, nanti tinggal diukur atau dihitung ya berapa kira-kira biaya pencetakannya sesuai dengan gramasi target kita tadi nabung emas gitu ya, atau nyicil emasnya. Ini ada dari Olivans, apakah resmi atau tidaknya emas itu bisa dilihat dari barcode khusus
yang bisa di-scan, misalnya via Certi-Eye atau via aplikasi. Saya nggak tahu, ini dari Twitter kayaknya ya, dari Olivans_ID. Terus juga ada beberapa pertanyaan dari pendengar, caranya kita bisa membedakan emas yang asli dan palsu. Ini mungkin nyambung nih dengan pertanyaan barusan. Silakan Mas Anton. Oke, Mas Anton sedang mencatat sepertinya ya. Halo Mas Anton. Ya, saya mau bacain dulu beberapa komentar yang masuk nih. Ada Pak Brianli yang katanya kurang paham. Yang begini biasanya kalau nggak masuk akal, cashbacknya pasti mereka akan melarikan diri. Awalnya mereka benar-benar memberikan keuntungan tersebut supaya menarik orang yang menjadi sasaran. Setelah anggotanya banyak, mereka kemudian menghilang. Lalu juga ada Pak Budi, apakah usia emas berpengaruh pada harganya? Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang disampaikan oleh para pendengar ya. Kemudian juga ada pertanyaan soal tahun pembuatan. Apakah tahun pembuatan tertentu ini akan mempengaruhi harga jual? Kalau tahun lama mungkin tahun 90-an atau 2000-an awal, itu akan membuat harga emasnya jatuh. Kemudian juga kalau mau jual yang aman itu apakah di toko awal kita membelinya atau kita bisa jual dimanapun? Oke, Mas Anton, apakah sudah bisa bergabung kembali? Halo Mas Anton. Iya, makasih Mas Berry, tadi sempat terputus. Oke. Halo Mas Berry. Ya, silakan Mas Anton. Tadi saya baru dapat capture 3 pertanyaan terkait dari Mbak Olivia. Resmi nggak sih kalau QR code-nya? Saya jawab beberapa pertanyaan yang saya tempat capture tadi Mas Berry. Ya, boleh silakan. Nanti kalau ada yang terlewat, terkait saya ada catatannya. Baik, terkait emas itu misalnya kita lihat QR code-nya itu asli apa enggak sih, apa bisa mujangnya dimanipulatif tuh. Nah, syukurnya misalnya kita lihat produk logam mulia yang emas kita lihat di belakang itu ada barcode Mas. Barcode-nya itu bisa kita cek. Mana barcode? Nah, barcode-nya kita cek di belakangnya. Lalu nanti dikira pakai handphone tuh langsung direct ke website resmi kami. Jadi saat kami produksi itu semua QR code itu terdaftar di website kami, jadi udah ada bank datanya, big datanya. Saat QR code itu ketahuan tuh yang assay siapa, memverifikasi siapa, emasnya kadarnya berapa, diproduksi tahun berapa. Jadi langsung direct ke website kami. Jadi misal website nggak emaskita.id, berarti ini bisa ada mungkin dibelokkan. Oh, oke. Tapi sejauh ini nama itu di scan dan nge-link ke website kami masih aman Mas, berarti hasil produksi dari kami. Tadi sertifikat. Lalu pertanyaannya, ya. Bisa sertifikat, bisa QR code Bullion Bank dari produk emas Antam Indonesia. Iya. Lalu terkait pembuatan tahun 90, ngaruh nggak sih ke harga jual? Misalnya tadi mungkin pertanyaan ini ada dari WA nih Pak Budi, apakah usia emas ini berpengaruh pada harga katanya? Oke, Pak Budi, dari terkait harga emas, apakah misal Pak Budi beli tahun 90 dikasih orang tua, apakah emasnya nanti bisa nggak sih saya jual harga dulu lagi? Enggak Pak, selama itu emas dan setelah diverifikasi kadarnya memang 99,99, jika itu emas batangan, harga berlaku tahun 2023, jika itu emas tahun 90. Jadi harga nggak harga mengikat yang lama, yang seperti kita omongin tadi Pak Berry. Emas 1 hari, 3 hari kemudian, 3 hari lalu apa yang 3 hari kemudian, 3 hari kemudian. Gitu Pak Berry, pertanyaan dari Pak Budi. Apalagi Pak kemudian Berry, ini soal membedakan emas asli dan palsu. Kalau yang sekarang kan udah pakai sertifikat atau Bullion Protect tadi ya dari PT Emas Antam Indonesia. Tapi kan ada emas-emas mungkin yang emas-emas zaman dulu tuh ya, yang dipegang sama orang tua kita diwarisin nih. Itu kita bisa deteksi kalau mau jual misalnya emasnya asli atau palsu gimana tuh? Secara tradisional untuk mendeteksi emasnya asli atau bukan. Kalau paling terdekat mungkin dari Bapak Ibu pendengar El Sinta berada di luar lokasi Jawa atau mungkin wilayah-wilayah tertentu, mungkin bisa pergi ke toko emas ya buat ngecek. Tapi kalau misalnya wilayahnya di Jabodetabek atau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Pulau, kota-kota besar, misalnya bisa datang ke pop-up store, bisa pergi ke Logam Mulia Pak, butik Logam Mulia, bisa di sana nanti dicek tuh kadarnya.
daftar apa enggak. Tapi kita butuh waktu buat memverifikasi karena itu barangnya bukan sertifikat Pak ya. Ya saya kata cek secara digital, jadi harus cek dulu memang kadarnya asli apa enggak dan kadarnya berapa. Mungkin itu cara tercepat ya Pak. Oke, kalau misalkan di gerai-gerainya PT Emas Antam Indonesia, apakah hanya menerima penjualan dari produk-produk PT Emas Antam Indonesia saja? Kalau misalkan ada tadi ya perhiasan atau logam mulia yang atau emas batangan yang ternyata bukan produksi PT Emas Antam Indonesia, itu bisa nerima juga nggak sih? Ya, sejauh ini pop-up store kami yang terkait Emas Antam Indonesia hanya terkait dengan produk emas kita dan Kencana. Hanya 2 produk itu yang bisa saya terima. Kami tidak membuka produk lain maupun produk-produk yang tidak berkaitan dengan kami saat ini, Mas Berry. Oke, jadi lebih amannya beli di store ataupun gerai-gerainya yang kerjasama dengan PT Emas Antam Indonesia, terus jualnya balik lagi di gerai atau toko-toko yang berkaitan atau berhubungan kerjasama dengan PT Emas Antam Indonesia gitu ya, supaya tadi pasti beli harganya dengan harga yang pasti, terus keasliannya juga terjaga, pas kita mau jual juga nggak susah gitu ya kali ya Mas Anton ya? Ya betul Mas, otomatis kalau kita beli tempat yang sama, jual tempat yang sama lebih mudah. Mungkin kalau jual tempat lain mudah tapi diskonnya lebih besar, bisa jadi seperti itu Mas Berry. Oke, Mas Anton sebagai penutup, ini sudah di ujung perbincangan kita di pagi hari ini tentang cashback emas bulanan, yakin nggak nipu? Tadi kesimpulannya di awal sudah disampaikan bahwa kalau menjanjikan cashback yang besar itu potensi penipuan. Tapi kalau secara global kita berbicara tentang investasi emas, mungkin bisa di-highlight lagi hal-hal yang kira-kira perlu diperhatikan oleh para pendengar dan juga netizen nih Mas. Sebagai penutup, silakan. Oke, terima kasih Mas Berry. Para pendengar Radio Elsinta, terima kasih sudah mendengarkan dari pembicaraan kami dengan Mas Berry. Jadi kalau kita mau investasi logam mulia, hati-hati, harus perbanyak literatur. Kita lihat misal perusahaan yang menawarkan janji-janji tertentu, periksa lagi, kita ada public domain, kita bisa nyari informasi tersebut, lebih hati-hati. Terus kalau misalnya mau beli, kemana yang lebih aman? Beli langsung di beberapa store-store yang sudah terverifikasi oleh diawasi oleh OJK maupun dari Kementerian Perdagangan. Mungkin itu kalau mau beli yang tadi Mas Berry sampaikan, kalau mau beli perhiasan bisa di Emas Kencana 24 karat, harga sama dengan hampir sama dengan harga gold bar. Kalau masih gold bar, beli mana? Produk emas kita. Oke. Mungkin itu Mas Berry. Baik. Cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Jadi, Mas Anton. Hati-hati. Selamat pagi. Hati-hati buat pengguna Elsinta di jalan sama Gigi beraktivitas. Terima kasih Mas Berry. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan kami dalam Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia, bersama Vice President dari Vice President Finance PT Emas Antam Indonesia, Mas Antonio Agustino Wibowo. Terima kasih untuk mendengar dan juga netizen yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf mungkin tidak semuanya dapat saya baca satu persatu. Kita ketemu lagi dalam Radio Talk di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia.